Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Rabu 31 Maret 2021 merupakan Rabu dalam Pekan Suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, begini pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya, sekaligus membicarakan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar perjamuan malam terakhir itu. Salah satunya yaitu terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yudas Iskariot merupakan salah satu rasul dari kelompok 12 rasul yang sangat dipercaya oleh Yesus. Dia dipercaya untuk memegang kas kelompok Yesus. Dia dipercaya untuk menggunakan uang itu untuk menghidupi kelompok itu dan untuk berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial. Dengan kata lain, bahwa Yudas Iskariot bukanlah rasul yang biasa-biasa saja. Ia rasul yang dipercaya oleh Yesus, oleh para rasul yang lain untuk menyimpan, mengeluarkan, mengelola kas kelompok Yesus dan 12 rasul ini. Namun sangat disayangkan bahwa Yudas Iskariot terkadang kurang dapat dipercaya. Ia terkadang melakukan korupsi, menggunakan uang itu, uang kas itu untuk kepentingannya sendiri. Ketidakseriusan atau ketidakprofesionalan Yudas Iskariot ini menyebabkan ia pun juga pada akhirnya jatuh
pada dosa yang sama, bahkan jauh lebih daripada itu. Ketika dia korupsi tentang uang kas kelompok, ia merugikan kelompok Yesus dan ke-12 rasul, serta merugikan orang-orang miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Dan sekarang dalam bacaan Injil hari ini, ia jatuh ke dalam lubang yang sama, bahkan mengakibatkan dampak yang besar. Ia bersedia menjual gurunya, menukar gurunya dengan uang sebanyak 30 uang perak. Ia yang semula dipercaya ternyata menyalahgunakan kepercayaan terkait dengan uang. Pertama-tama ia merugikan Yesus dan kelompok 12 rasul, dan kemudian yang lebih besar daripada itu, ia merugikan Yesus dalam arti yang lebih besar, menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala untuk disalibkan, untuk mati, untuk dibunuh, untuk diserahkan dan diperlakukan tidak manusiawi oleh para serdadu dan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan para pengikut mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian dari peristiwa ini kita diajak untuk melihat kembali, selama ini apakah diriku seperti Yudas Iskariot yang lekat pada uang dan tidak lekat pada Tuhan? Apakah selama ini aku lebih memilih uang daripada menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan? Apakah selama ini aku menggunakan uang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan diriku sendiri, atau aku ingin dengan sungguh-sungguh menggunakan rezeki, menggunakan uang yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi murid Yesus yang tidak sama seperti Yudas Iskariot yang menggunakan uang untuk memuaskan kebutuhan diri sendiri, bahkan mengorbankan Tuhan. Janganlah uang menjadi penghambat Anda untuk mencintai Tuhan. Jadikanlah uang sebagai sarana untuk memuliakan Dia dan untuk membantu sesama. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.